Ustadz mau ikut tanya, bagaimana hukumnya bila sujud akhir lama? Apa yang harus dibaca? Terima kasih jawabannya. Ini lewat online, ada yang mundut besok. Bagaimana hukumnya bila sujud akhir yang lama? Lah ini, yang menarik kata-kata akhir ini. Sujud keri dewe neng suwe. Maaf, harus saya jawab. Kami belum menemukan dalil tentang sujud sing buri dewe yang terakhir lama ini. Yang ada yang kami temukan adalah Rasulullah itu pernah sholatnya itu sujudnya lama, tapi tidak hanya sujud, rukuknya lama, sujudnya lama, berdirinya lama, itu sholat-sholat sunat. Ini masih kita dapati, saya juga tahu kadang-kadang saya juga sholat di masjid gitu, ada imam sujudnya terakhir itu lama gitu loh. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang dibaca apa? Ya mestinya atau apa namanya secara ilmiah, secara ilmu yang dibaca waktu sujud ya doa sujud. Ya diulang-ulang ya. Hanya bukan sujud akhir. Ya inilah yang panjenengan nek kepengin sujud lama seperti Kanjeng Nabi, maka itu semua sujud pertama ya suwe, sujud kedua suwe, rakaat pertama. Nanti rakaat kedua sujud perawal, sujud kedua juga lama, sama-sama lama, rukuknya lama. Begitu Kanjeng Nabi. Karena ada hadis bahwa Nabi itu antara rukuk sujudnya itu ala sawa. Ya berkisar lamanya itu podo. Ora kok sing terakhir luwih suwe. Betul-betul. Makanya kalau pertanyaan ini tadi kita jelentrehke, bagaimana hukumnya bila sujud akhir lama? Ya ini kalau menurut saya boleh, tetapi sebaiknya jangan di akhir, syukur lama itu ya semua. Sujud pertama, kedua, nanti ketiga, keempat, rakaat kedua maksudnya rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, sujud lama ini yang menurut kami yang disarankan adalah pada waktu panjenengan sholat sunat. Karena itu panjenengan sholat dewe, tahajud, duha, silakan berlama-lama. Kalau sesuai dengan hadis Nabi, mboten mung sujude, ya rukuke ya suwe. Ini kan dewe. Ning nek panjenengan dadi imam apalagi sholat fardu, sujudnya suwe banget, apalagi rakaat terakhir itu jangan seperti itu malah sinkron dengan hadis Nabi. Hadis Nabi yen kowe ngimami neng burimu salat fardu ya, neng burimu ke wong-wong, maka kamu jangan lama-lama, jangan baca ayatnya saja, jangan baca yang panjang-panjang. Karena di belakangmu ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang duwe butuh begitu. Nah, tapi aja suwe-suwe ini juga harus diperjelas. Engko macane mung inak to inak karo kul Allah terus. Nah, tidak. Kanjeng Nabi dalam hadis yang sama mengatakan bacalah olehmu cukup misalnya surat Al-Ghasyiyah. Nah, surat Al-A'la. Jadi juz 30 semua itu dianggap oleh Nabi adalah ayat-ayat pendek. Amma yatasaalun, itu masuk pendek. Itu kan sejarahnya Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi itu ngimami sholat kalau tidak maghrib, isya maghrib itu lama sekali baca suratnya Al-Baqarah. Maka ada orang satu sing ngarep nyirami kurma, ngerti imamnya maca Al-Baqarah terus dia bubar sholat dhewe wud kemudian nyirami kurma, kemudian nemoni Kanjeng Nabi lain waktu, lain hari. Cerita kepada Rasulullah, kemudian Mu'ad dipanggil Mu'ad, bener ceritane wong iki. Kowe ngimami salat maghrib dawa banget maca Al-Baqarah. Nggih Nabi leres. Aja kok baleni Mu'ad yen kowe ngimami di belakang orang banyak itu jangan panjang-panjang. Ini termasuk juga sujudnya juga jangan panjang-panjang, apalagi sujudnya hanya terakhir. Panjenengan diperbolehkan atau baik sekali, tapi kalau itu sholat-sholat sunat dengan dewi artinya tidak ada yang makmum panjenengan, panjenengan boleh berlama-lama 5 menit, 10 menit sujud tok, rukuk tok, itu monggo. Yang dibaca apa? Ya hanya doa-doa sujud. Tidak boleh dibaca doa-doa yang lain. Apa meneh basa Jawa. Ya Allah, hati kula sedih. Kula mboten entuk batal salat panjenengan. Di dalam sholat itu kalau kita menggunakan bahasa lain selain kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah,
batal sholat kita. Nggih. Nggih. Doa sujud. Tidak boleh. Dengan bahasa loh, nggih. Ya Allah, mugi-mugi. Jangan. Dia hanya doa sujud saja. Diulang-ulang doa sujud. Jangan mendoakan walaupun itu hanya penyanyi maca Quran. Maca Quran itu kan ganjarannya gede. Ini penyanyi sujud maca Quran, batal sujud panjenengan, salat panjenengan. Maca qul huwallah, maca Yasin, maca mboten entuk. Iya. Di dalam salat semuanya mulai dari takbir ngantek penyanyi salam aja maca liyane kecuali doa-doa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Tidak. Ulama kemudian menjebatani iso kena dalam sujud itu kowe ndonga, tapi jangan pakai bahasa. Termasuk bahasa Arab jangan. Ndonga ning jero ati. Itu nih ya. Ini gabungan. Jadi di dalam hati saja berdoa, tidak dilafalkan. Pada waktu sujud itu ulama membolehkan. Bukan hadis ya, bukan hadis tapi ulama membolehkan karena Nabi mengatakan posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah pada waktu sujud. Maka perbanyaklah doa. Itu karena ada hadis lain, ora sah salate yen omongane menungso, artinya kata-kata orang itu masuk ke di dalam bacaan salat itu tidak sah. Bahasa apapun termasuk bahasa Arab. Tapi itu bukan piwulang Nabi, bukan bacaan yang seharusnya dibaca di dalam sholat, maka jangan dilakukan. Ngaten nggih, monggo wonten sanesipun atau sudah jam? Nggih, matur nuwun Ibu Bapak, semoga Allah selalu mudahkan kita dalam memahami agama ini. Adapun kadang-kadang mungkin langkah kita sudah terlanjur keliru, salah atau kebablasan mungkin itu ya memohon ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar, Allah maafkan itu karena ketidaktahuan kita. Matur nuwun, kalau dengan demikian mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.